G2G itu bukan Indonesia aja ya. Oh gitu. G2G itu program EPA ini ada 3 negara yang punya. Oh gitu. Ada Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Wow. Untuk kemampuan bahasa mungkin Vietnam jauh lebih baik daripada Indonesia. Tapi untuk kerja dari hati Indonesia masih rating tertinggi. Berarti masih paling banyak diminati. Selamat siang Unitika. Saya panggil Unitika aja ya. Iya boleh. Iya. Selamat siang Mbak Ati. Iya. Uni Atit. Iya. Iya. Ya, gini. Unitika katanya di Jepang udah berapa lama? Udah kisaran 4 tahun sama pendidikannya. Wah, jangan banget sobat migran. Nah, gimana rasanya di Jepang? Seru gimana? Alhamdulillah sampai saat ini masih nyaman, dan alhamdulillah Jepang juga negaranya aman dan tenang ya. Jadi masih tenang dan seru lah di sana, insyaallah. Nih kan sekarang ini lagi di Indonesia, lagi di Padang. Nah, itu dalam rangka apa? Apakah memang karena lebaran atau gimana? Ya alhamdulillah perjalanannya perjalanan ke sini. Kebetulan bulan ini Tika rencananya mau nikah. Uni Atin. Masya Allah. Ya, terus kebetulan juga bertepatan dengan lebaran. Jadi pulanglah di tanggal ini, di bulan ini. Gitu. Calonnya orang mana? Boleh tahu? Orang mana ya? Ya. Alhamdulillah masih suka dalam negeri, masih produk dalam negeri juga, masih orang Indonesia yang sama-sama bekerja jadi perawat lansia di sana. Oh, Masya Allah. Nah, itu sobat migran, nggak cuma bisa cari dapat kerjaan, mana tahu juga dapat jodoh. Buat yang lagi cari jodoh ya. Sobat migran pasti pengen tahu, pengen kenal lebih jauh tentang Unitika. Boleh Unitika perkenalkan diri dulu? Boleh. Pakai bahasa Jepang mungkin gitu. Nggak apa-apa pakai bahasa Ya Jepang. boleh, nanti translate lagi. Iya. 皆さんこんにちは。私ティカです。私もう4年間ぐらい日本で働きます。今までも日本で働いて、今なんか結婚式のために帰ります。私インドネシアのパダンから参ります。皆さんよろしくお願いします。 Itu artinya apa? Artinya Nanti saya rupin gitu ya. Perkenalkan, nama saya Tika. Saya sudah kira-kira 4 tahun bekerja di Jepang, dan saya kebetulan pulang ke sini berhubungan karena ada proses nikah, dan senang bertemu Anda. Kira-kira begitu kalau diartikan. Nanti kalau kita belajar lagi lah sama Mbak Tika ya. Boleh, Tika boleh, ya. boleh. Unitika ini biasanya yang dipanggil Unitika ya. Iya, rata-rata sih teman-teman di sana karena di Sumbar jarang dari datang gitu. Jadi ya karena dari Sumbar pada panggil Uni semua. Oh gitu. Nah itu tadi kan udah bahas bekerja di Jepang. Nah gimana sih apa yang membuat Unitika bisa bekerja di Jepang? Bagaimana bisa mengenal program ini gitu? Coba. Sebenarnya tuh emang dari SMA tuh pengen banget ke Jepang gitu, niatnya yang ngelanjutin S2 ataupun kalau enggak bekerja di Jepang. Cuma nggak tahu kenapa Jepang itu kayak mempunyai magnet sendiri untuk diri Tika gitu. Tapi karena selama tamat SMA Tika nggak ada informasi yang luas untuk kuliah ke sana, jadinya Tika memutuskan kuliah di sini, ngambil program keperawatan gitu, fakultas keperawatan. Dan setelah Tika lulus fakultas keperawatan, Tika mendengarlah informasi tentang program G2G ini gitu, bahwa kalau perawat itu gak hanya bisa kerja di dalam negeri tapi juga bisa jadi perawat di luar negeri. Tadi Mbak Unitika ya, tadi udah cerita nih tentang pergi ke Jepang melalui program G2G gitu. Nah, Unitika taunya dari mana? Kan sebagai orang awam gitu, orang kan nggak banyak tahu. Soalnya BP2M ini kadang-kadang nggak banyak orang tahu ya, bukannya apa-apa. Memang iya kan gitu. Tapi apa sih yang dari mana sih gitu? Awalnya tuh dapat sosialisasi dari BP2MI. Kalau dulu namanya bukan BP2MI, BNP2TKI Padang gitu. Nah, datang ke tempat Tika terus sosialisasi. Kebetulan Tika nggak dengar keseluruhan, dan waktu itu Tika juga masih semester awal kampus gitu. Masih semester 5-an, belum fokus untuk mau cari kerja kan. Masih fokus di masih ya di kuliah dan proses yang lainnya dan dinas-dinas yang lainnya gitu.
Jadi Tika tahu dari situ sedikit, terus akhirnya senior Tika mencobalah untuk program ini gitu. Nah karena senior Tika itu mencoba, nah Tika lumayan tahu oh ada ini program ini gitu, program bawa perawat juga bisa ke Jepang melalui pemerintah dan itu sama sekali gratis dan aman gitu. Nah makanya Tika mencoba untuk cari tahu lagi deh dengan website G2G dan websitenya dari BP2MI sendiri gitu. Dan selain itu juga dapat informasinya dari senior Tika itu juga. Namun seniornya tergagal di proses terakhir gitu, nggak sampai ke Jepang. Oh, proses matching ya? Iya, proses matching dia gagal gitu. Jadi pembelajaran untuk Tika waktu seleksi. Itu selamat migran. Jadi untuk bekerja di luar negeri itu semuanya aman jika melalui proses yang sesuai dengan proses yang prosedural. Nah, ini contohnya Mbak Unitika ya. Oke. Jadi kan tadi Unitika cerita nih ikut cari-cari dari website. Tuh tentunya kalau misalnya untuk bekerja harus mengetahui dong bahasa Jepang, bahasa tempat kita bekerja. Itu belajar udah dari awal atau gimana? Sebenarnya di kampus Tika ada mata perkuliahan bahasa Jepang, tapi Tika sama sekali waktu itu tidak minat sama sekali dengan bahasa Jepang. Nggak tahu kenapa, karena kan dia cuma 2 SKS dan pertemuannya di dalam 1 minggu itu cuma berapa jam gitu. Dan mahasiswanya juga ramai kan Mbak, jadi kurang ibaratnya kurang fokus Tika untuk belajar Jepang dan kemampuan bahasa Jepang sangat minim gitu. Dan alhamdulillahnya tuh sewaktu Tika ikut seleksi di tahun 2016 ya, itu tuh syarat untuk punya kemampuan N5 itu belum ada. Gitu. Jadi Tika dengan kemampuan yang tidak ada, ibaratnya minim untuk ikut seleksi itu sama sekali tidak punya kemampuan bahasa Jepang. Oh jadi belajarnya apakah? Belajarnya setelah lulus seleksi. Nah itu kan kita mulai dari 6 bulan pelatihan di Jakarta di Depok dan 6 bulan pelatihan di Jepang. Nah Tika belajarnya dari sana aja. Oh belajarnya di situ. Iya mulai dari nol dari sana. Jadi belajar huruf katakana, hiragana dari sana. Oh gitu. Berarti pada saat proses seleksi itu cuman butuh memang kemampuan kita sebagai perawat. Itu yang dibutuhkan. Nah kan dokumen-dokumen pasti banyak gitu. Nah itu gimana? Susah nggak dalam mengurusnya, mempersiapkannya? Terus gimana pelayanan dari kami sebagai yang memfasilitasi Mbak Tika, Unitika untuk bekerja ke luar negeri gimana gitu? Iya alhamdulillah banget kemarin itu kan Tika ikut seleksi ini dengan ijazah S1 Tika. Jadi Tika ikut seleksi selama lumayan teman-teman seleksinya tuh kisaran sampai setahun jangka waktunya gitu. Jadi prosesnya tuh ada 7 tahap. Menurut Tika kalau menurut Tika ada 7 tahap. Nah yang tahap pertama itu tahap surat registrasi. Nah yang kedua itu verifikasi. Yang ketiga itu ujian psikotes. Keempat itu tes keperawatan. Keempat kelima itu proses tes medical check up. Yang keenam itu yang proses matching. Nah setelah matching itu ada lagi verifikasi matching gitu. Nah 7 tahap itu yang dilalui kisaran selama kurun waktu 1 tahun. Nah itu tuh kebetulan Tika waktu daftar itu yang bantu Bang Ade. Sekarang udah nggak Bang Ade lagi tapi ya sekarang udah dibantu sama Kak Zizi gitu. Yang bantu itu Bang Ade. Jadi alhamdulillah prosesnya ya benar-benar dibantuin dari verifikasi data yang ibaratnya ya standar-standar untuk melamar kerja, misalnya kayak surat SKCK dan yang lainnya gitu. Tapi mungkin plus sama surat izin orang tua. Oh gitu. Nah tadi menyangkut nih tentang izin orang tua. Nah kalau orang Minang ini ya, kalau memang orang Minang tuh emang minta emang budayanya merantau. Tapi kalau buat anak perempuan itu kan seolah-olah tabu, apalagi pergi ke luar negeri gitu. Kan bayangannya lebih ke jelek, gimana ya? Takut gitu, bukan jelek ya, tapi takut nanti anaknya di mana-mana. Nah, gimana orang tuanya kok bisa ngizinin sampai ngelepas gitu? Tika lumayan ribet juga sih sebenarnya gitu. Sebenarnya yang paling open minded tentang ngizinin Tika keluar kota itu papa, almarhum papa. Tapi kebetulan waktu Tika
masih kuliah semester 2, papa udah nggak ada, jadi mau nggak mau izinnya ke ibu gitu kan. Awalnya ibu sama sekali nggak ngizinin karena terlalu jauh gitu, walaupun kakak-kakak Tika udah pada merantau ke Bogor dan kemana, tapi karena ini Jepang dan luar negeri awalnya sama sekali tidak diizinkan. Tapi setelah itu Tika jelaskan bahwa ini nih mimpi Tika ibu gitu. Tika pengen banget ke sini karena Tika emang dari dulu tuh pengen ke Jepang gitu. Mungkin ini salah satu hal yang lucu gitu ya. Kalau teman-teman di kampus Tika dan dosen-dosen di kampus Tika itu pada tahu. Jadi Tika di kuliahan dulu jualan bakwan dari ibu Tika. Jadi ibu Tika bikin, nanti Tika jual di kampus gitu sampai dosen dan teman-teman gitu. Jadi kadang teman-teman bercandain kayak, "Tik, nanti kamu cepet kaya loh jualan terus," gitu kan. Terus sampai Tika jawab, "Iyalah Tika mau bikin perusahaan bakwan di Jepang," gitu. Tika sering bercanda gitu gitu. Sampai teman-teman juga kaget, "Ya Allah ya Tik, ucapan kamu jadi doa gitu." Dijabah sama Tuhan akhirnya. Bener-bener ke Jepang. Nah, setelah itu Tika jelasin lah sama ibu kalau misalnya ini mimpi Tika emang pengen banget ke Jepang gitu, dan mana tahu dengan Tika ke Jepang, Tika bisa menaikkan ibaratnya derajat orang tua gitu. Tika bisa membahagiakan semua yang orang-orang yang Tika sayang kayak gitu. Dan setelah itu alhamdulillah dengan keyakinan yang kuat ibu ya udah ibu lepas kakak katanya gitu. Tapi dengan jaminan ya ibu tahu dulu program ini, Tika jelaskan dulu kalau Tika pergi ke Jepang bukan dengan program yang abal-abal atau yang gak jelas, karena Tika lulus ujian seleksi itu untuk seleksi G2G itu lumayan juga loh mbak gitu. Dari 1000 pendaftar yang lulus paling cuma sekitar 200 sekian orang gitu. Nah itu dijelaskan gue juga sama ibu, ini kesempatan besar ibu. Nah dari itulah ibu akhirnya yakin dan melepas kepergian Tika dengan tangisan walaupun ya. Tapi kan walaupun gitu, walaupun gimana ya, susah, memang susah ya tentunya pasti, apalagi ini anak perempuan pasti berat ya. Tapi alhamdulillah apa yang diharapkan semua kejawab sekarang ya. Alhamdulillah Unitika udah sukses. Amin. Udah belum, masih jauh. Iya. Untuk udah sukses gitu, udah bawa calonnya. Amin. Udah sebentar lagi tuh. Nah itu kan selama proses itu kayak kita balik lagi ya Unitika ke proses yang tadi tuh, proses dalam untuk ikut tes tadi. Nah itu paling sulit itu proses yang mana? Itu pertanyaannya juga luar biasa ya gitu, karena teman-teman mana tahu mau coba program G2G gitu. Tapi kalau menurut Tika semua seleksi proses tahapan itu tuh semuanya sulit, ada tingkat kesulitannya masing-masing. Namun mungkin yang paling banyak memakan korban lah jatuhnya, banyak yang nggak lulus gitu ya di proses matching. Karena itu proses matching itu sama aja kayak cari jodoh. Jadi kalau misalnya kita pilih dia di pilihan pertama tapi dia nggak pilih kita di pilihan pertama, kita nggak matching. Ataupun ketika dia pilih kita di pilihan pertama tapi kita tidak memilih dia, kita juga nggak matching. Jadi kalau Mbak Tika apa nih yang kemarin yang udah dilakuin dalam kan tadi proses matching nih yang itu Mbak Tika ngelakuin apa gitu? Tika kemarin itu tuh benar-benar minim informasi kan Mbak Uniatit. Tika benar-benar sangat minim informasi karena kan informasi ini taunya emang dari BP2MI. Namun yang sampai saat ini senior yang lulus dan nyampe ke Jepang, Tika waktu itu belum tahu, sama sekali Tika tidak tahu. Jadi Tika tahunya cuma senior Tika yang cuma sampai di proses matching itu. Jadi yang Tika lakukan sebenarnya keberuntungan sih kalau Tika. Kalau jujur Tika keberuntungan gitu. Ibaratnya waktu Tika wawancara, Tika yakini kalau mereka kan proses matching itu nanti di proses wawancara ada misalnya dalam 100 instansi yang buka lowongan kerja, ada beberapa kisaran 20 instansi yang datang bahasa Indonesia apa ya?
yang secara Menguji. khusus enggak. Uji. Oh iya enggak, yang secara khusus datang ke Indonesia, pengen wawancara langsung kitanya gitu. Oh gitu. Oh, Jadi dari tim HRD-nya atau gimana? iya, HRD dari rumah sakit atau perusahaan di sana. Oh gitu. Jadi rumah sakit atau instansi di sana datang. Nah, waktu itu Tika seleksinya di Medan, wawancaranya di Medan. Jadi mereka datang ke Medan. Terus untuk melihat kita secara langsung, mereka wawancara kita secara langsung. gitu. Nah, jadi ada sekitar 20 meja yang datang, jadi kita ganti-gantian untuk wawancara di tempat itu. Dan kebetulan di tempat Tika yang kerja kemarin itu, Tika merasa sendiri, GR sendiri sih jatuhnya. Kepedean. Iya, GR kalau dia kayaknya tertarik deh sama kita gitu. Jadi udah program seleksi, udah lulus. Nah itu lama nggak antara prosesnya terima sampai itu lama nggak nunggu sampai berangkatnya gitu? Lumayan banget. Jadi selama Tika nurse, Tika kan tamat S1, habis itu ngambil program nurse perawatan selama 1 tahun. Itu tuh muter ke rumah sakit untuk dinasnya yang Uniat ya. Nah itu tuh selama Tika nurse, Tika ngikutin seleksi ini gitu. Ada rentan dalam 1 tahun Tika ikut seleksi itu. Februari itu pendaftaran, lalu program matching itu keluarnya di bulan November atau Oktober atau November kalau nggak salah. Nah Tika mulai pelatihan itu tuh akhir November. Iya, jadi lumayan hampir setahun ya. Wow, cukup lama ya Sobat Migran. Lumayan. Jadi kalau dalam seleksi ini memang harus sabar, harus memang tawakal, memang banyak doa gitu ya. Iya. Tentunya nggak bisa dong dengan tiba-tiba celing gitu Iya, ya. iya. Terus tentunya juga kita harus semakin meningkatkan kualitas ya. Untuk memikat mereka gitu, supaya mereka tertarik memilih kita gitu. Jadi emang benar-benar harus sabar gitu, karena prosesnya lumayan panjang dan bahkan yang cuman sekali coba, misal tahun ini coba langsung lulus, itu tuh banyak yang nggak banyak gitu. Misalnya kayak sekali coba langsung lulus gitu, itu tuh nggak banyak orang yang sampai 2-3 kali nyoba misalnya baru dia lulus gitu. Bahkan teman Tika ada yang kayak udah 3 kali nyoba dia baru dia lulus gitu. Bahkan untuk teman-teman ketahui ada juga teman-teman Tika yang sampai harus ikut pelatihan dulu dia gitu. Jadi dia pelatihan bahasa bayar sendiri per bulan. Dia ikut seleksinya normal wajar seperti biasa, namun tidak lulus gitu. Ada juga yang kayak gitu. Iya, jadi bagi yang sekali coba nggak ikut pelatihan lulus, itu luar biasa, Anda sangat beruntung. Dan Tika merasakan itu berkah dari doa seorang ibu. Iya. Doa ibu pasti luar biasa biasa ya. Iya, Ya itu. Yang penting itu poinnya itu pantang menyerah buat yang mau coba. Sekali tidak lulus ya coba lagi. Kita nggak tahu ya kapan kita bakalan berjodohnya, kapan kita rezekinya ya. Kalau kita memang niatnya pengen bekerja luar negeri, ya kita harus semangat gitu. Karena karena misalnya kan seleksinya ibaratnya emang membutuhkan rentan waktu 1 tahun, tapi bukan intens. Jadi kalau sambil teman-teman bekerja, teman-teman bisa ikut seleksinya gitu. Seling-selingnya. Iya, gitu. Nanti pilih yang mana plan yang A, baik. mau plan A atau plan B gitu. Jadi coba aja. Kalau gagal coba lagi. Coba lagi. Yang penting jangan menyerah. Iya, kita bicara tentang proses yang panjang tadi. Mungkin bagi teman-teman yang pengen banget proses matchingnya itu, yang paling sulit itu proses matching itu lulus, Tika punya trik Uniati. Ada trik. Jadi kebetulan karena ibarat Tika belajar banget dari Tika ikut seleksi kemarin, Tika belajar banget. Jadi Tika ya alhamdulillah sekarang udah punya grup ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin untuk lulus program G2G dan ikut seleksi, itu tuh kami punya grup WhatsApp, mungkin dikoordinasi oleh Kak Zizi. Nah di situ bagi teman-teman yang mau bertanya secara langsung ke Tika atau ke teman-teman yang lain juga boleh. Di situ ada yang kelas 10, Tika, kelas 11, 12, 13 dan 14 juga ada di sana. Tapi kalau menurut Tika untuk coba untuk lulus matching itu ya kita pastiin dulu dia bakal milih kita dan kita bakal milih dia kalau dia milih kita gitu. Dengan cara apa? Dengan cara
kita kan banyak itu di informasi di website G2G di proses matching itu kita bisa melihat instansi ini membutuhkan berapa orang. Terus ketika dia membutuhkan beberapa orang, misalnya dia cuma butuh 2 gitu, terus kayaknya kita nggak bakal dipilih, ya jangan dipilih orang-orang yang kayak gitu, karena ya kemungkinan kita lulus rendah, kecil gitu. Ya misalnya butuhnya 25 orang, nah itu mungkin kemungkinannya jadinya lebih tinggi gitu. Alhamdulillah kan Uniati di tahun ini EPA 14 itu lulus 12 orang itu biasa. Selamat ya teman-teman yang lulus. Iya, terus adik-adiknya Tika nih. Tika bahagia banget itu karena selama ini dari Sumber itu paling yang lulus 1 atau 2 orang. Di tahun Tika cuma 1 orang. Di tahun EPA 11 Tika nggak tahu, tapi EPA 12 itu 2 orang. Iya, EPA 13 juga nggak rame gitu. Tapi akhirnya Sumber pecah telur 12 orang lulus. Makasih ya. Tika udah bantu. Nah, tuh temen Sobat Migran buat yang mau bekerja ke Jepang nanti bisa gabung di grup WhatsApp. Nanti bisa hubungi ke adminnya. Nanti bakalan ada nomornya di sini ya. Nanti kita cantumin, oke? Nah, kita lanjut lagi nih. Tadi kan kita udah proses matching. Nah, terus Mbak Unitika udah nyampe nih, udah berangkat ke Jepang. Nah, gimana rasanya kerja di Jepang? Seru nggak gitu? Alhamdulillah sih seru gitu, soalnya Tika ibaratnya angkatan kedua di tempat Tika itu gitu, dan mereka tuh pada sayang semua ke kita gitu. Sayang ibaratnya kayak punya bapak mama yang banyak gitu di Jepang gitu. Kalau kerjaan di mana aja sama aja sih kerjanya sulit ya, mau kerja di Indonesia juga capek, di sana juga capek gitu. Tapi bedanya perawat Indonesia sama perawat Jepang, kalau di Jepang itu SOP kerjanya itu jelas gitu. Jadi perawat cuman kerjanya gini gitu, nggak boleh ngerjain kerjaan dokter ataupun bagian rehabilitasi gitu. Jadi ya kerjaan kami yang merawat kebutuhan dasar manusia di sana gitu. Ya, jadi ibaratnya kalau di sini kan bisa menjahit luka, pasang infus dan segala macam. Kalau di situ kami nggak bisa ya, kayak TTV, ngasih obat, bantu makan gitu. Ibaratnya membantu proses activity daily livingnya ADL-nya gitu. Jadi memang benar-benar kalau di sini kan multi talented gitu lah ya istilahnya. Kalau buat perawat-perawat kan bisa ini ngasih obat juga bisa, ibaratnya ngeresepin obat juga bisa. Kalau gitu di situ nggak bisa ya, nggak bisa sembarangan karena gitu ya. punya SOP-nya sendiri. Terus juga kalau misalnya di awal itu mungkin emang agak sulit ya Uniatit karena proses transisi Tika yang awalnya Tika selama setahun itu kalau kami bilang anak EPA jadi anak pemerintah, jadi anak kesayangan karena kerjaan kami cuma belajar. Jadi makan dibikinkan, sampai kamar dan rumah kami itu dibersihkan sama CS. Jadi kami tinggal dapat gaji dan belajar, cuman itu. Jadi tidur belajar dan itu selama setahun gitu. Tiba-tiba kami mulai bekerja dan kita udah mulai mandiri, masak sendiri, bersih kamar sendiri, rumah sendiri, belanja sendiri, dan sambil bekerja. Itu tuh awalnya agak kaget, ditambah lagi dengan bahasa gitu, karena sebisa apapun kita bahasanya waktu itu ya belum, ibaratnya take out-nya sama ngomongnya sama secara langsung itu kan beda gitu. Masih belum dapat gitu. Nah itu tuh lumayan. Ya lumayan, tapi karena kalau kita usahakan pasti bisa. If you believe you can, you will can. Tuh dengerin tuh Sobat Migran, jangan pokoknya bisa melakukan selagi ada kemauan gitu. Nah, terus kalau tadi 1 tahun pertama itu memang di asrama kan atau gimana? Enggak, kebetulan di tempat Tika yang kemarin itu tuh Tika 3 tahun dikasih sediakan apartemen. Jadi disediakan yang setahun pendidikan ya? Oh iya, yang setahun pendidikan diasramakan. Jadi kalau 6 bulan di Depok, 6 bulan di bukan Depok sih, Lenteng Agung di Jakarta, itu kita di Balai Pelatihan Bahasa namanya. Nah, itu tuh
kita disediakan kayak ya rumah, dan di dalam kamar itu ya 2 orang atau 3 orang satu kamar, tapi satu rumah nanti berapa orang gitu misalnya. Nah situ tuh disediakan makanannya, rumah dan tempat tinggalnya itu ada tukang bersih dan segala macamnya. Tapi kalau selama di Jepang ini lebih mewah lagi kalau kita pelatihan di Jepang. Uni Atit. Nanti sobat migrannya makin ngiler. Ruangan untuk kamarnya itu udah kayak hotel. Jadi kita itu kayak apartemen kayak hotel. Jadi satu kamar itu 1 orang. Jadi nanti makannya ya kayak di hotel juga, di Sokudo kalau kami nyebutnya. Kayak prasmanan gitu. Prasmanan itu, dan ada koki khusus yang masakin gitu, karena dari Jepang, udah di Jepang kan, jadi mereka harus makanan yang halal dan nggak halal itu jelas dipisah. Nah ada, jadi kalau kami bilang ya masa emas anak EPA atau anak yang lulus program G2G waktu pelatihan kerjaannya makan tidur sama belajar, tapi gajinya masuk gitu. Ya, full ya. Walaupun bukan gaji sih, maksudnya uang jajar kan dia $10 satu hari gajinya. $10 satu hari, ya kisaran 45 juta. 45 juta. Kerjanya cuma belajar loh. Nggak kemana-mana duitnya tuh, cuma masuk kantong. Ya lumayan kan. Nah 1 tahun dikali-kali aja. Oke sobat migran. Nah tadi tuh ngomong-ngomong nih, tadi kan uang makan, uang saku. Kalau gajinya berapa? Aduh, ayo bagilah biar sobat migrannya jadi makin ngiler, makin semangat, makin ngeber nih, harus lulus nih gitu, makin semangat belajarnya gitu. Berapa sih gajinya? Alhamdulillah, kalau misalnya sebelum ujian negara, sebelum lulus ujian negara itu kisaran 20, kan ngomong kisaran aja ya. Segeni langsung kisaran. Apa nanti kasih tahu. Kisaran 20 sampai 30. Tapi kalau lulus ujian itu ditambah lagi sertifikat kita itu dihargai lagi dengan gaji gitu. Jadi ditambah ada namanya Shikaku TAT gitu. Jadi sertifikat kita lulus ujian kompetensi keperawatan di sana naik lagi gaji kita ya kisaran sampai ke 35 lah gitu. Ini dua dari kisaran 25 ke 35 gitu. Ini nanti sobat migrannya mikir 20 nih, 20, 35 nih ribu, ratus atau juta gitu. Ya kisaran juta ya, tuh juta ya. Jangan inget ya juta. Nah itu dibandingin gaji saya ya. Gimana gitu. Jadi sobat migran harus yang memang pengen banget buat belajar di kerja Jepang, ya udah buruan, semangat belajarnya, jangan pantang menyerah, harus coba terus. Lakukan jangan pernah kalau yakin gitu. Kalau kita percaya kita bisa, apapun kita pasti bisa. Karena mindset dari diri sendirinya juga kan. Terus satu lagi kelebihannya, belajar bahasa Jepang secara gratis. Coba belajar 4 tahun sastra Jepang itu biayanya berapa juta. Belajar pelatihan berapa juta, tapi ini gratis, dikasih lagi uang saku. Gimana nggak enak? Iya, enak banget itu, saya mau. Nggak bikin ya. Nah itu tadi kan Unitika tadi kan cerita tentang gaji, udah cerita gaji. Nah itu kalau kita lihat-lihat ya, kalau kita nonton film drama, kalau di Jepang itu kan biaya hidupnya pasti tinggi. Nah itu dengan gaji yang tadi tuh matching nggak? Masih bisa nabung, bisa sharing sama keluarga atau gimana gitu? Ya alhamdulillah per bulannya masih bisa ngirim ke keluarga dan bisa nabung gitu. Alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah. Jadi ketika misalnya ya dimanapun itu kita bekerja, kalau misalnya kita makan di luar dan beli ini itu ya nggak cukup, mau berapapun gaji ya nggak bakal cukup. Tapi kalau misalnya kita mencoba untuk masak sendiri, ya ibaratnya kan jauh, mau makan bakso kalau nggak bikin sendiri ya nggak bisa gitu ya mau nggak mau kita harus belajar masak. Kalau misalnya masak di rumah terus jalan-jalannya dan shoppingnya itu nggak tiap hari, insya Allah bisa nabung jauh, itu sangat bisa nabung. Tapi kalau teman-teman yang udah dapet gaji kisaran segitu terus
makan di luar dan tiap hari belanja ya nggak bakal cukup. Oh, iya. Berarti memang tetap harus manage keuangan ya, jangan keikutan sama teman-teman. Nah, itu ya. Tahan diri juga ya, ingat ini buat masa depan gitu ya. Iya. Nah, tentang ujian Negara. ujian negara itu Iya. apa sih sebenarnya? Apa katanya Mbak Tika ini udah lulus dalam ujian negara. Maksudnya itu gimana? Nah, ujian negara itu ibaratnya sama dengan kayak ujian kompetensi keperawatan versi di Jepang gitu. Jadi sama kayak ukom perawat, ukom tenaga kesehatan yang lainnya, ukom keguruan gitu. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita lulus itu ujian, kita punya sertifikasi atau lisensi. Nah, lisensi kita ini tenaga profesional gitu. Setelah itu, bagi orang-orang yang lulus ujian negara dan vokasi Keng itu punya visa permanen jatuhnya. Jadi diizinkan tinggal di Jepang selama kita mau. Jadi nggak perlu lagi ngurus-ngurus visa yang lainnya karena udah punya lisensi itu. Jadi diizinkan untuk tinggal di Jepang selama kita mau. Terus ya satu lagi yang tadi Tika bilang gajinya naik. Gitu. Itu udah boleh bawa keluarga, bawa orang tua atau apa? Udah, jadi kalau misalnya sebelum ujian negara lulus itu kita cuman boleh bawa keluarga itu kan 3 bulan, 6 bulan paling lama. Tapi ketika kita udah ujian negara, ibu kandung, suami, dan satu lagi anak itu tuh diizinkan untuk tinggal. Ibaratnya visa stay visa itu tuh bisa didapatkan. Wow, udah bisa tinggal di Jepang gitu. Iya. Nah, itu kan untuk untuk lulus ujian kakuse ya, itu kan pasti kokasi Keng ya, maaf ya, itu pasti nggak gampang. Nah, itu kiat-kiat apa, trik-triks apa aja yang Mbak Tika lakuin gitu? Coba bagi dulu sama sobat migratnya, pasti mereka juga pengen gitu, pada mupeng semua gitu. Iya, ibaratnya jujur Tika pribadi, Tika selalu ngerasa kalau Tika itu orang yang beruntung aja. Jadi kayak ngerasa ya ibaratnya alhamdulillahnya doa ibu Tika tuh selalu dijabah aja sama Allah gitu ibaratnya gitu, karena ya lumayan kalau misalnya perjuangan untuk lulus vokasi Keng kan kita dikasih waktu 3 tahun itu kalau care worker untuk belajar. Sebelum ujian kita 3 tahun harus belajar dulu gitu. Nah 3 tahun belajar itu mungkin ini boleh ditiru atau enggak ya teman-teman, ini sih versi Tika. Jadi dalam 3 tahun itu kalau teman-teman mau pergi main itu puas-puasin main di tahun pertama dan tahun kedua. Nah jadi kalau mau pergi main itu puas-puasin sampai bosan deh pergi mainnya. Jadi mau liburan kemana-mana itu di tahun pertama dan kedua. Sedangkan di tahun ketiga itu tuh mencoba untuk fokus belajar untuk vokasi Kengnya itu sendiri gitu. Karena di setiap vokasi Keng itu karena nanti di vokasi Keng itu ibaratnya ada tiga bab besarnya uniatif. Jadi dia ada namanya kalau Tika pakai bahasa Jepangnya ada karada, kokoro atau karada no shikumi, itu membahas tentang tubuh manusia. Oke, anatomi. Iya. Nah, karada kokoro atau karada no shikumi. Yang kedua tentang kaigo. Nah, kaigo itu yang ada Tika bilang lagi kebutuhan ibaratnya keperawatan dasar. Oh gitu. Nah, keperawatan itu kayak namanya. Nah, yang ketiga itu baru tentang undang-undang Jepang. Jadi kita juga yang paling sulit itu menghafal untuk undang-undang Jepang, peraturan Jepang, karena dia itu hafalan kan di jenisnya. Undang-undang kita aja udah ribet, apalagi bahasa mereka sendiri ya. Jadi kalau saran Tika itu dipilah-pilah gitu. Jadi 3 itu dalam waktu, kalau bisa sih teman-teman rajin 3 tahun itu dimanfaatkan untuk belajar. Kalau teman-teman bisa, tapi kalau jujur Tika bukan tipe orang yang monoton belajar gitu. Jadi Tika diituin, jadi kalau Tika setahun dan 2 tahun pertama itu jujur Tika banyak jalannya dibandingkan banyak ibaratnya belajar. Ibaratnya kalau sekolah ya belajar gitu kan.
tapi nggak fokus misalnya tiap hari belajar enggak gitu. Nah di tahun terakhir baru Latika mulai belajar secara fokus dan punya catatan sendiri. Gitu. Jadi kita itu ibaratnya ngerangkum sendiri, Biar lebih ngerti gitu, karena kan ini bahasa orang asing gitu, Iya. ibaratnya bahasa alien. Kalau buku yang kita baca bahasa alien terus kita bosen. Jadi mending kita punya catatan sendiri, kita rangkum itu bab per bab, kita bikin gambar, kita bikin tulisan secantik mungkin. Nah kita pahami sendiri, dan satu lagi banyak latihan soal. Jadi dari tahun ke tahun kan ada soal-soal ujian, sama kayak ujian nasional. Iya. Nah kan dia ada ujian, banyak latihan soal. Sampai sekarang catatan Tika ini hadiahkan dia ke adik junior Tika gitu yang mau ujian tahun depan. Tadi kan kita udah cerita tentang vokasi sama NN-an ya gitu. Nah kebetulan kalau misalnya kita ujian nasional itu lulus, satu yang Tika bilang tadi kita dapat permanen visa. Selain itu kita bisa naik level lagi yang namanya Kea Maneja namanya. Jadi Kea Maneja tuh dia nggak masuk ke ibaratnya nggak masuk ke keperawatan, dia cuma bekerja sebagai orang yang mengurus bagaimana planning keperawatan selanjutnya, dia yang bikin rencana-rencana, jadi dia memanage, dia manajer di sana gitu. Nah bisa naik level di sana, ataupun jika teman-teman yang lulus N1 dan lulus Kopasike, teman-teman kita bisa nanti belajar lagi sebentar untuk dapetin ujian keperawatan untuk bekerja di rumah sakit. Oh gitu. Jadi bisa naik level lagi. Jadi bisa mau pilih mana teman-teman. Oh, berarti kalau untuk kerja, kalau misalnya kita nih levelnya di sini pas daftar sebagai care worker. Nah, berarti kalau nggak bisa langsung jadi perawat gitu? Enggak, perawat lansia. Perawat lansia sedangkan dulu. Kalau kita dari care worker mau jadi perawat yang di rumah sakit besar, itu kita bisa lulus asal syaratnya pertama lulus dulu care worker, vokasi kerja negara care worker, lulus N1, mencoba untuk belajar sebentar dan coba ikut ujian Kopasike atau ujian negaranya Kamosi. Jadi kita bisa jadi Kamosi, jadi perawat di rumah sakit besar gitu. Jadi selain kita jadi manajer bisa itu. Terus satu lagi banyak juga loh Uniatit teman-teman kita EPA ini yang jadi kepala ruangan. Kepala ruangan di instansi mereka gitu. Ibaratnya jadi karu. Kalau teman-teman kepala ruangan rumah sakit. Nah, kayak kalau teman-teman bilang itu karu gitu, nggak bisa gitu. Apalagi jujur alhamdulillah Tika saat ini udah jadi ibaratnya katim harian itu alhamdulillah udah diizinkan dari tahun kedua. Jadi tahun kedua itu kita udah dipercaya, kami Tika udah dipercaya untuk bikin laporan keperawatan sendiri, dan dalam hari itu punya kewajiban untuk bertanggung jawab di dalam ruangan tersebut gitu. Jadi katim gitu. Jadi kepala tim gitu ya. Kepala tim. Jadi kita nggak kerja, kita yang bertanggung jawab dan kita memantau aja pekerjaan mereka, yang ini udah selesai belum ini, tapi ya tanggung jawabnya lebih besar karena bikin laporan keperawatannya, laporannya ya pasti dalam bahasa Jepang. Terus kalau misalnya ada apa-apa ya kita yang harus tanggung jawab. Berarti kita yang handle. Itu di bawahnya apakah orang Indonesia juga orang atau Jepang? Oh berarti dia. Nah gitu, nggak gitu. Gimana ya, kita kerja di luar negeri nggak selamanya jadi buruh. Jadi pekerjaan di luar negeri itu bisa yang pekerjaan profesional. Jadi buat teman-teman sobat migran lebih open minded, out of the box gitu. Kalau kita jadi perawat lansia, nah care worker ya. Nah itu ngapain aja kerjanya? Kalau kita kan di sini itu sangat awam ya. Kalau nggak ada yang ada kayak apa? Enggak, kalau di sini perawat lansia itu masuk ke dalam perawat biasa. Oh gitu ya. Iya, jadi nggak ada pembagian. Jadi perawat itu ada langsung ya yang mau rawat lansia, yang mau rawat anak, yang mau jantung. Jadi mereka udah. Itu perawat lansianya itu lansia yang datang ke rumah sakit atau gimana? Ada yang kayak rehabilit kayak klinik yang kita lakukan sekarang, ada yang emang menetap.
gitu. Ada yang menetap, emang kayak rumah sakit banget mereka di sana, tinggal mereka di sana. Gitu. Itu ngapain aja tuh? Secara generalnya sih, ini versi Tika ya, karena setiap instansi sih beda-beda gitu. Oh iya. Kalau misalnya keperawatan, kalau perawat pagi, kalau misalnya dinas pagi, ya paginya ya kayak memenuhi kebutuhan dasar mereka gitu. Misalnya kayak membangunkan mereka, yuk kita bangun, misalnya habis itu membantu mereka proses makan mereka, kayak gitu, yang bagi-bagi kan banyak yang bed rest ya, bagian yang bed rest ya disuapin, bagi yang ibaratnya makannya lewat selang ya dikasih pakai lewat selang, setelah makan ya dikasih obat. Nah kan mereka rata-rata itu penyakitnya demensia. Jadi mereka lupa, kadang apa ibaratnya kayak demensia Alzheimer. Jadi dia penyakit yang tidak mengingat dirinya sendiri dan keadaan sekitar. Gitu. Jadi tugas kita yaitu memenuhi kebutuhan dasar mereka gitu. Emang merawat sih, gitu. Emang merawat, emang kan Tika bilang di awal tadi SOP-nya jelas gitu. Beda kalau di Indonesia kan kita bisa mau ngapain aja gitu kan, mau jahit, mau infus, mau apa ini enggak gitu, benar. Bisa pindah-pindah, hari ini dibedah, hari ini kan bisa pindah gitu. Kalau ini benar-benar kebutuhan dasarnya. Jadi kalau misalnya dia pengen ke toilet, ya ditemenin ke toilet. Gitu. Kalau misalnya mereka ibaratnya tiba-tiba sedang stres, terus tiba-tiba ngamuk dan segala macam, ya ditenangkan kayak gitu. Kira-kira begitulah. Jadi ya ibaratnya tuh memastikan kebutuhan dasar mereka itu terpenuhi. Nah itu kerjaan kita itu. Kalau udah kerja, ini Tika udah kerja 4 tahun, pasti ada suka, ada duka. Nah dukanya apa? Dukanya aja. Kita duka dulu ya. Biar seneng-seneng ya. Kalau dukanya, kalau namanya sih, kalau kami bilangnya di Jepang kalau ada orang yang ijiwaru. Kalau ijiwaru tuh orang yang nyebelin aja gitu. Kayak kita ngerjain salah aja gitu. Salah aja mata di mata dia, salah aja dia. Dedek di mata babang gitu ya. Kalau orang Indonesia bilang. Nah mungkin dukanya kalau ketemu sama atasan yang kayak gitu. Jadi kayak misalnya kepala ruangan yang agak ngeribetin atau temen yang agak ngeribetin, itu dukanya gitu. Tapi kalau menurut Tika, dimanapun kita bekerja, orang-orang kayak gitu bakal ada juga kan. Mau di Indonesia pun pasti ada orang yang kayak gitu. Oknum lah ya. Iya, oknum yang seperti itu gitu. Jadi ya mau nggak mau ya kita mencoba adaptasi diri kita sendiri aja gitu, mengontrol diri kita. Dukanya itu sih satu lagi kalau homesick. Kalau pengen banget kangen banget sama Indonesia, pengen pulang, itu mungkin yang paling dukanya di sana. Kangen ibu. Nah gitu, kangen ibu, kangen orang tua, kangen keluarga gitu. Nah, kalau dalam menghadapi pasien, maksudnya lansianya gimana? Ada nggak gitu? Alhamdulillah. Kalau di Jepang tuh rata-rata yang banyak 28,3% warga Jepang itu rata-rata lansia. Jadi banyak banget lansia di sana. Jadi rata-rata emang pasien rumah sakit pun lansia semua juga. Nah untuk pasien, alhamdulillah sampai saat ini yang ibaratnya nyebelin itu mungkin ada, tapi ya karena pasien ya kita ladenin aja, ibaratnya ya kita rawat dengan baik aja gitu. Alhamdulillah masih aman-aman dan dalam tahap yang baik semuanya gitu. Bahkan ada yang sampai jujur ada beberapa pasien Tika, kayak kemarin kan Tika ibaratnya ini setelah lulus Tika pindah tempat kerja kan? Iya, Tika pindah tempat kerja ke tempat calon suami kan. Nah bahkan ketika Tika nggak ada tuh sampai kemarin teman Tika nelfonin gitu, Tik pasien ini nyariin kamu gitu, dia nangis-nangis nanyain kamu di mana. Berasa jadi anak gitu. Iya, dia nganggep Tika ini anaknya gitu. Terus ada juga pasien yang sebelum meninggal itu dia cuma maunya dirawat sama Tika gitu juga ada gitu. Ya tergantung kita. Satu lagi teman-teman, orang Jepang paling menyukai perawat dari Indonesia karena menurut mereka perawat Indonesia itu bekerja dari hati. Semua yang bekerja dari hati. Ya. Mungkin perawat dari Vietnam kan G2G itu bukan Indonesia aja ya. Oh gitu. G2G itu
program EPA ini ada 3 negara yang punya. Oh, gitu. Ada Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Wow. Untuk kemampuan bahasa mungkin Vietnam jauh lebih baik daripada Indonesia. Tapi untuk kerja dari hati, Indonesia masih rating tertinggi. Berarti Ya, masih paling banyak diminati. Jadi peluang buat teman-teman sobat migran yang ingin bekerja makin luas ya. Iya. Jadi jangan berkecil hati kalau nggak lulus. Iya. Pasti insya Allah ada jalannya selagi mau berusaha gitu. Kalau pas lagi kerja nih kan, berarti kan ini kan pakai jilbab. Nah, sedangkan di situ kan budaya orang Jepang kan banyak kan itu non Muslim. Nah, itu gimana sambutan mereka, terutama para rekan kerja yang tidak orang Jepang terhadap Mbak Tika, gimana gitu? Alhamdulillah sampai saat ini Tika nggak ngerasa didiskriminasi tentang jilbab ya, benar-benar mereka itu welcome banget, sayang banget dia sama kita gitu. Bahkan Tika juga sampai saat ini saking sayangnya orang Jepang tuh punya orang tua angkat orang Jepang gitu, yang sayang banget gitu. Dia kan orang Jepang itu sangat mengutamakan privacy ya. Iya. Jadi mereka sangat mengutamakan agama kita karena itu pilihan kita gitu. Jadi kalau masalah jilbab, jujur aja di Senior Tika awalnya nggak diizinkan pakai jilbab. Karena mereka belum pernah ketemu sama orang yang pakai jilbab saat bekerja. Karena dia ketemunya ya sama orang biasa yang jilbabnya kayak Tika ini. Jadi dia mikirnya tuh waktu kerja ya belepotan kemana-mana gitu kan. Ibaratnya kan ngerawat orang, kita lagi gini-gini kena sama ininya gitu kan. Tapi setelah dijelaskan kalau kita bekerja kita bakal pakai jilbab langsung dan masukkan ke dalam baju dan sangat rapi gitu, kelihatannya kayak perawat-perawat di sini juga kan. Nah setelah dijelaskan mereka oh iya ya, malah lebih rapi lagi, rambutnya nggak rontok kemana-mana, malah tersimpan, terbungkus gitu. Nah alhamdulillah setelah dijelaskan dengan baik dan dikasihkan contoh-contohnya, mereka paham dan mengizinkan kami untuk pakai jilbab. Dan rata-rata sih udah pada banyak yang izin pakai jilbab sih sampai saat ini. Dan bahkan Tika sendiri di tempat Tika disediakan tempat khusus untuk kami sholat. Oh gitu. Jadi musola versi kami gitu. Jadi yang gunain cuma kami doang. Jadi ruangan itu khusus untuk kami sholat, ibadah, dan mereka nggak bakal ganggu masuk ke sana. Gitu. Nanti kan kalau misalnya kan kalau kita di Indonesia jam untuk sholat ada itu, azan kan jelas. Nah kalau di sana kan mereka kan nggak mau tahu gitu jam gitu. Kalau intinya apapun itu yang penting komunikasi sih. Kalau misalnya kita komunikasinya jelas dan kita jelaskan ke mereka, mereka ngerti. Tapi kalau kita komunikasinya nggak bagus ke mereka, ya mereka mana ngerti gitu ya intinya. Jadi ya kita komunikasiin ke mereka. Kalau misalnya saat ini aku lagi mau sholat, misalnya mereka bakal kalau awal-awal mungkin takut, jadi sholatnya itu dipaskan di waktu istirahat. Jadi di dalam 8 jam kerja ada satu jam waktu istirahat, jadi dipaskan waktu itu zuhur dan asar kan rata-rata kan. Nah dipaskan di sana. Nah kalau misalnya Tika saat ini kan udah mau 4 tahun ya, jadi teman-temannya udah tak kenal banget, jadi kayak bisa melarikan diri agak 5 menit itu, bentar ya aku pergi sholat bentar, mereka bukan ngizinin asal kerjaan kita udah selesai semua. Berarti memang intinya komunikasi dan gimana cara kita, pembawaan kita kepada rekan kerja ya. Jadi kalau misalnya kita bersikap baik, menunjukkan etika yang baik lah sebagai pekerja migran dari luar, dari bukan daerah mereka, bukan asli ya, mereka akan nyambut dengan baik berarti ya. Berarti kan selama ini kan orang konfirmasinya kan banyak kalau pekerja migran ada yang didiskriminasi, banyak yang apalagi yang berjilbab disuruh buka. Nah ternyata nggak seperti itu sobat migran. Nah intinya sobat migran harus bisa berkomunikasi yang baik, harus bisa menyampaikan, memang harus komunikasi itu intinya ya. Iya karena nggak hanya di Jepang aja, di sini pun kalau komunikasi nggak berjalan baik juga nggak sesuai sama harapan kita masing-masing kan. Benar. Iya jadi ya intinya ya kita ibaratnya kita mau minta izin misalnya sholat tapi kerjaan kita belum selesai, dimanapun orang nggak bakal nyaman dengan hal itu kan. Jadi kalau misalnya emang kerjaan kita udah beres, emang lagi istirahat, ya pasti mereka ngizinkan lagi. Malah mereka
nggak apa-apa, mengingatkan. iya, kamu udah sholat, nah pergilah sholat dulu, kayak gitu kadang waktu puasa pun gitu, misalnya kan lagi kerja, misalnya dinas sore nih, kalau kami dinas sore itu Tika dari jam 11 sampai jam 8 malam, pas di dinas buka puasanya itu kan. Nah kadang mereka ya udah Gi, kamu setengah jam istirahat dulu, padahal sejam udah istirahat nih, Iya. disuruh lagi setengah jam istirahat untuk makan dan minum sebagainya Gitu. Nah, Iya. kalau untuk makan di situ gimana? Kan pasti kalau orang Minang biasanya kan terkendala dengan makan gitu. Gimana? Kalau masalah makanan, alhamdulillah sih Tika pemakan segalanya ya. Selain yang kalau yang halal-halal Tika pemakan segalanya gitu kan. Kalau tentang makanan, alhamdulillah sekarang udah banyak yang halal. Terus toko Indonesia itu lumayan banyak di Jepang sekarang gitu. Jadi yang jual-jualan produk-produk Indonesia bagi yang kangen makanan Indonesia. Tapi bagi teman-teman yang takut makanannya halal dan haram, kan kita udah bisa bahasa Jepangnya. Jadi nanti kan ingredients-nya tuh ada, bisa dilihat bagian misalnya tulisan babi dan osake atau alkohol, dilihat kalau itu ada makanan yang haram atau yang nggak boleh ya nggak usah dimakan gitu. Terus ya kalau lebih amannya lagi ya bikin sendiri, masak sendiri, itu jauh lebih aman dan higienis. Kalau misalnya di Jepang kan pasti banyak tempat wisata. Nah, itu gimana Mbak Tika dalam membagi waktu pergi jalan-jalannya? Tuh pasti pengen ke ke mana, Shibuya atau kemana, ke Gunung Fuji ya. Saya tahunya cuma itu aja ya, teman-teman yang aku belum pernah kesana, pengen kesana tapi Ayo, ini Ati, ayo datang ke Jepang, Iya. Tika temenin jalan-jalan nanti di sana. apa ya? Memang di tempat Tika tuh agak waktu liburnya agak minim sebenarnya. Gitu. Jadi setiap bulan sebenarnya di tempat kita di Jepang itu diwajibkan libur dalam sebulan 10 hari. Jadi berapa libur wajib itu 10 hari. Satu bulan. Jadi 20 hari kerja jatuhnya gitu. Nah 20 hari kerja, 10 hari libur. Nah Tika tuh ada namanya Gakko. Gakko itu ibaratnya sekolah sekolah keperawatan yang dibiayai sama pemerintah di sana gitu. Jadi Tika digakkokan, ibaratnya disekolahkan kembali untuk belajar bahasa keperawatan versi bahasa Jepang. Nah itu seminggu sekali. Jadi kalau ada sebagian instansi yang wagako itu dihitung waktu kerja, ada sebagian instansi yang kayak Tika gakko itu atau sekolah itu dimasukkan di dalam jam libur. Jadi Tika 10 hari libur, 4 hari itu gakko, jadi Tika sisanya sebenarnya liburnya 6 hari. Nah untuk plusnya lagi di Jepang itu tuh kita diizinkan untuk bikin namanya kibo, atau kita meminta cuti hari libur kita itu kita minta di hari mana. Karena kan kalau perawat bukan kayak Kak Uni Atit yang Sabtu Minggu libur ya gitu. Kalau kami kan orang libur kami kerja gitu. Orang kerja kami libur kayak gitu jatuhnya kan gitu. Nah, jadi kita bisa meminta hari untuk libur itu berturut. Jadi Tika biasanya kalau liburan gitu, Tika minta kibo atau Tika minta permintaan liburnya tuh 2 hari berturut atau 3 hari berturut. Nah, di hari itulah Tika refreshing pergi main gitu, yang sampai ke Shirakawa-go, Gifu, pergi main lihat salju, pergi main lihat sakura, ya kayak gitu. Wow, ke sakura, lihat sakura. Sobat Migran udah pernah belum lihat sakura, lihat salju? Nah, buruan. Nah, jadi terus udah kemana aja? Udah apa aja sih di tempat wisata yang pernah udah dikunjungin di situ gitu? Kalau kemana aja, alhamdulillah diizinkan sama Allah udah sampai ke Gifu, daerah Gifu. Kalau Kengnya ya, jika udah ke Gifu, Keng itu sama kayak provinsi di Jepang. Udah keliling Jepang berarti? Alhamdulillah, sampai keliling banget sih, enggak terkeliling. Lumayan ya? Iya lumayan, ada beberapa provinsi yang udah dihituin. Jadi Osaka, Tokyo, Kanagawa, Kobe, Kyoto, Gifu, Ngekeng, sama satu lagi apa? Ya kisaran 7 atau 8 provinsi udah di itu gitu. Oh ya, sama Nagano. Nah, ada 8 provinsi yang udah. Migran nggak begitu sangat
amazing ya, sangat benar-benar sangat menarik ya perbincangan kita kali ini, karena dengan sumbernya yang benar-benar menginspirasi. Jangankan Sobat Migran, saya saja sebagai host di sini bener wah gitu, gimana berasa ingin gitu jika ada kesempatan pengen juga jadinya, jadi pengen merasakan di sana. Nah itu pastinya Sobat Migran pengen bagaimana, butuh motivasi dari Unitika ya, biar lebih terpacu semangatnya untuk lebih mengejar impiannya untuk bekerja di Jepang. Nah, minta tolong dong Unitika kasih motivasi buat teman-teman Sobat Migran kita biar dia makin termotivasi ya. Ya, buat teman-teman yang mau coba program G2G, mungkin satu hal yang paling ditekankan, butuh kesabaran dan perjuangan. Jadi apapun itu, nggak hanya G2G aja, mau apapun itu pasti butuh kegigihan, kesabaran dan perjuangan. Jadi tetap semangat mencoba, tetap semangat untuk melakukan yang terbaik, yang penting terus sabar dan tawakal juga. Terus satu lagi, nah ini kalimat yang paling Tika sukain. Jadi Tika itu moto hidup Tika itu Tika jadikan moto hidup Tika gitu. Yang tadi Tika bilang, if you believe you can, you will can. Karena jika Anda percaya Anda bisa, Anda bakal bisa. Tapi ketika kamu percaya kamu tidak bisa, seluruh tubuh kamu bakal merespon bahwa kamu tidak akan bisa. Gitu. Jadi itu yang paling Tika ingat, itu dari SMA Tika pegang. Oh gitu. Saya bakal gini gitu. Jadi percaya dulu diri sendiri gitu, karena mindset itu yang bakal mengatur anggota tubuh semuanya. Oh gitu. Berarti kita harus semangat buat jangan pernah merendahkan diri gitu. Yakin kalau diri ini mampu gitu. Ibaratnya mendustai diri sendiri. Itulah yang mungkin dibilang mendustai diri sendiri. Tapi itu dapat siapa baik. Enggak apa-apa mendustai diri. Tapi yang penting buat motivasi buat ke depannya kita lebih baik. Buat Sobat Migran yang masih pengen banget mencoba untuk peruntungan kerjanya di program G2G Jepang, bisa mencontoh biar seperti Unitika, masih ada kesempatan. Bisa langsung ke kantor BP2MI Padang di Jalan Rasuna Said nomor 91 Padang. Nah itu di pinggir jalan, jadi gampang aksesnya gitu, nggak perlu ribet gitu kan. Nah jangan lupa siapkan dokumen-dokumennya. Pastinya tadi kita udah share juga ya, Unitika udah cerita juga apa dokumen yang harus disiapkan gitu. Nah atau bisa juga nanti menghubungi ke WA admin BP2MI Padang, nanti bakal ada di bawah ya. Nanti bisa langsung ke sana, dihubungi ke sana. Oke, ini udah nggak kerasa ya, udah berapa jam ya kita ceritanya. Saking serunya, saya sebagai host benar-benar terinspirasi. Semoga itu juga menginspirasi sobat-sobat migran ya. Buat teman-teman yang pengen kerja, sobat migran yang pengen kerja di luar negeri, khususnya untuk jadi perawat atau care worker Jepang. Jangan lupa buat teman-teman buat selalu like, subscribe YouTube channel kami. Nah, Mbak Tika udah nonton semua videonya dan udah subscribe. Udah, alhamdulillah. Teman-teman jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Nah, bunyikan juga notifikasi loncengnya biar nanti bisa tahu program yang lain, informasinya makin banyak. Nah, oke. Akhirnya kita harus berpisah nih. Nah, ini Tika kapan nih balik ke Jepang lagi? Insya Allah kan besok udah sama suami. Iya, besok acaranya kan akhir bulan ini, jadi baliknya tanggal 5 Juni. Jadi mohon doanya ya teman-teman, semoga sampai di Jepang dengan selamat. Amin, semoga lancar ya. Lancar juga acaranya. Pernikahannya lancar juga perjalanan ke Jepangnya. Besok di Jepang tinggal di mana? Nanti tinggal di daerah Saitama, nanti bareng suami bareng. Oh iya, udah nanti saya kesana jalan-jalan. Ditunggu. Terima kasih Unitika, udah memberikan inspirasi yang banyak, sudah membuka pikiran, membuka wawasan sobat migran semua, dan saya sendiri udah memberikan banyak tips and tricks dalam menjalani tes-tesnya. Nah, terima kasih banyak sudah datang ke kantor kami. Semoga sobat migran
benar-benar terinspirasi ya untuk dari narasumber kita kali ini. Oke Sobat Migran, kita akhiri saja dalam program kita ini, program 4 Question for Better Life bersama saya Atit dan Saya Tika. Tika. Terima kasih. Iya, Sampai Tika. jumpa. Ya.